Matematika itu adalah pelajaran yang sangat logis, yang sangat sederhana, sangat mudah dipahami oleh anak usia berapapun. Makanya mengajarkan matematika itu sangat mudah. Tidak mungkin matematika menjadi pelajaran sulit-sulit, itu lebih karena trauma-trauma di baliknya, sebab-sebab di baliknya. Karena dipersepsikan pelajaran yang sulit, karena mungkin gurunya juga seperti itu, kita sendiri orang tua juga begini begitu dan tidak menemukan support system yang baik, entah guru les yang baik, maka anak-anak terperangkap menjadi takut dan menjadikan matematika sebagai pelajaran yang sulit. Padahal tidak. Mengajarkan matematika sejak dini, mulai dari usia belia masih playgroup atau TK, itu tidak ada masalah. Yang paling penting adalah kita tidak memaksa dan kita menyiapkan mental anak dulu supaya anak tidak merasa terpaksa. Nah, mengajarkan matematika dasar itu sangat mudah. Sasa hanya dalam waktu 6 bulan, salah satu murid baru saya itu mencapai perkalian sampai jutaan seperti ini, dan juga perkalian jutaan yang digabung dengan tambah-tambahan, kemudian dikalikan lagi, atau penjumlahan bersusun 170 tambah 178 terus bersusun ke bawah sampai 10 susun atau ribuan 10 susun, itu bisa, karena itu sangat mudah, sangat logis. Untuk bisa sampai di derajat itu, penjumlahan dan perkalian itu sangat cepat. Kebetulan ini lockdown, jadi saya sangat terbantu dengan lockdown. Kita ketemu tiap hari dan waktunya banyak lesnya. Nah, ini seperti bahan mentah, jadi tambah kali bagi itu seperti bahan mentah ya. Untuk bisa mencapai kemahiran, kita harus menciptakan kesenangan dulu. Kalau sudah terbiasa, kita harus menciptakan Witing Krishna Jalan Kulino. Kalau sudah biasa menghitung, hanya biasa, sudah mahir, bahkan senang menghitung, soal-soal cerita itu tidak ada masalah. Karena kenapa juga anak tidak suka dengan matematika? Karena anak tidak terbiasa dengan metode mengerjakan banyak soal, tidak ada kedisiplinan di sana. Seperti bisa menghitung, itu hanya hitungan sederhana saja. Hanya misalnya kita kasih perkalian paling 10 soal selesai. Kalau di tempat saya enggak, makanya butuh waktu yang sangat lama. Apalagi kalau lesnya malam, kembali jam normal, ketemunya seminggu 3 kali atau seminggunya setiap hari, tapi tetap ada keterbatasan jam, beda dengan lockdown. Nah itu beda ya, waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk yang seperti ini sangat mudah, tidak butuh waktu lama. Mau dikasih soal seberapapun dia mudah, termasuk ke pembagian. Nah, pembagian dan pengurangan itu butuh logika. Pembagian itu mesti diakhirkan karena logikanya lebih menuntut kematangan berpikir. Nah, jika ini bahan mentah, tambah kali bagi kurang ini adalah bahan mentah, lalu kapan kita mengolahnya? Ketika anak-anak mendapatkan soal seperti ini. Nah, ini butuh kematangan berpikir. Bukan anak kita bodoh ketika tidak mampu memahami soal. Apalagi sekarang ini kan lockdown, bukan berarti bodoh. Kita sebagai orang tua yang menurut saya seringkali tidak aware, tidak peka. Ketika kita sudah memutuskan anak kita sekolah, kita tidak menyiapkan support system, kita serahkan total mutlak kepada sekolah. Support system itu banyak, kita sendiri yang mendukung anak kita dengan belajar di rumah, atau kita leskan di tempat les yang dia memberikan support system yang bagus, yaitu punya kuda-kuda. Jadi matematika tidak asal diberikan begitu saja, tapi ada tahapannya, kuda-kuda matematika dasar. Nah, kita sendiri orang tua sering menganggap, walah belajar tambah-tambah anak cek suwe nih. Nah, itu kita orang tua itu seringkali bersifat manajerial tapi tidak memahami hakikat mendidik itu sendiri ya. Karena hanya manajer mengatur ini ke sana, tapi tidak tahu cara mendidik. Akhirnya di situ sering juga terjadi kesalahpahaman antara anak dengan ibu, bapak dengan anak, kemudian orang tua dengan guru ya. Guru itu bukan manajer tapi pendidik, pengajar. Walaupun hanya mengajarkan materi pun tetap dia lebih real. Antara kita di manajerial ya. Ketika memahami jarak rumah Yuda ke sekolah 708 meter, jarak Dodi sekolah 702 meter. Nah, ini butuh kematangan. Ini yang tidak bisa dipaksakan. Ini kita harus menunggu kematangan, kita harus menciptakan keadaan langkah-langkah, stimulan-stimulan, simulasi-simulasi yang akan mendukung anak-anak untuk bisa lebih cepat dewasa. Pita Wina dibagi menjadi 2. Berapa panjang pita Lisa dan Yuda bila disambungkan? Punya Yuda cm, punya Wina meter. Nah, untuk memahami bahwasannya ini harus disamakan itu juga butuh kedewasaan, kematangan berpikir. Jadi ada matematika yang bisa dengan mudah diajarkan, ada matematika yang di situ menunggu kematangan. Dan kematangan ini adalah tentang wal asri. Karena itu bagaimanapun, meskipun anak sudah lancar matematika perkalian, tetap menunggu anak itu matang baru kita bisa berpindah ke materi berikutnya. Nah, kematangan anak
itu tidak bisa tidak lain dikaitkan dengan satu, pengalaman hidupnya, kedua, waktu. Waktu tidak selalu merujuk pada kedewasaan, tapi apa yang dialami hidupnya pasti dia menjadi dewasa. Jadi mari kita berpikir terbuka, tidak membebankan kesalahan mutlak kepada anak. Mari kita ciptakan support system yang baik untuk anak-anak kita. Belajar matematika kelas 5 baru dileskan, baru mengawali lagi memperbaiki tanpa dia punya fondasi, bahkan kita nggak tahu dia nggak punya kuda-kuda, nggak punya fondasi, itu sebenarnya sudah terlambat. Kelas 4 juga sangat terlambat sebetulnya ya. Kalau jenengan pirsani kurikulum sekarang ini, apa yang jenengan inginkan? Kita hanya manajer yang kita tidak memahami lebih daripada keinginan kita, maka kita tidak tahu, oh kurikulumnya sekarang coba dipirsani kelas 2 sudah belajar seperti ini. Tidak tahu, yang pelajaran yang tahun kemarin sudah diturunkan, yang kelas 3 jadi kelas 2, yang kelas 2 jadi kelas 1, begitu seterusnya. Jika kita manajer yang baik, tentu kita harus memahami perubahan sistem pendidikan yang ada di tempat kita. Dengan begitu kita bisa mensupport. Kalau kita menuntut anak kita berprestasi tapi kita tidak support sistem, tapi kita tidak memanajemen dengan baik, nah itu membebankan kesalahan mutlak kepada anak dengan dalil-dalil bahwasanya anak selalu salah, orang tua selalu benar. Padahal kenyataannya anak dan manusia itu adalah sama-sama makhluknya Allah, sama-sama khilaf, sama-sama berbuat salah. Pendidikan bukan tanggung jawab guru, pendidikan bukan hanya tanggung jawab anak itu sendiri, tapi lockdown sudah menunjukkan bahwasanya sekolah tidak berhasil menanamkan kedisiplinan itu sebagai kulit atau tidak mendarah daging, dan kita sudah melihat rumah terbiasa menjadi manajer, hanya mengatur, membebankan tanggung jawab pendidikan kepada orang lain. Mari kita menjadi manajer yang baik, mari kita perbaiki manajer kita, mari kita dukung anak kita dengan support system yang baik. Jadi kalau anak kita sekarang karena belum matang, belum dewasa, dia masih lambat, dia masih kita anggap kok ndak iso, sebetulnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kenapa? Karena itu wal asri, hanya masalah waktu. Ketika kita salah memahami rasa takut kita, ketika kita salah merespon rasa takut kita, justru disitulah akhirnya menjadi momok, menjadi bumerang untuk anak kita sendiri. Ketika kita menghukumi anak kita, oh goblok, oh bodoh, stupid, maka anak kita yang sudah dihukumi begitu bisa merasakan, dia menderita melihat sorot mata ibunya, suara bapaknya, perlakuan bapaknya, melakukan dia kayak bodoh, padahal dia hanya butuh waktu untuk menunggu dia matang, untuk dia menunggu dewasa. Nah, kalau kita mau memahami, maka yang terjadi adalah kita tenang menghadapi anak kita berikan ruang kepada anak kita. Dengan begitu, anak kita dengan ketenangan yang kita berikan bisa tumbuh, nah bisa dikejar. Ada banyak anak yang dia menjadi hebat ketika sudah kelas 6, sudah kelas 1, SMP, kelas 2, SMA, atau kapanpun. Itu sebetulnya hanya karena apa? Di antara pemicunya karena memang dia baru tumbuh, baru mekar saat itu. Jadi mari kita husnudon, jangan gunakan suudon. Mari kita gunakan husnudon, karena husnudon adalah yang disukai oleh Allah, sementara suudon hanya membawa kita kepada petaka. Suudon hanya membawa kita kepada keadaan yang semakin rumit, semakin ruwet. Rasa sakit yang besar itu diciptakan oleh kita orang tua. Penghakiman itu menjadikan kita tidak hadir untuk anak kita. Penghakiman itu membuat kita makin jauh kepada anak kita. Pengertian kita, kepercayaan kita adalah hal yang sangat penting bagi anak-anak kita agar mereka bisa tumbuh dengan semakin baik, semakin baik, semakin baik.